mulai dari jurnal umum sampai laporan keuangan. Sebelum kami mulai tugas kami, alangkah baiknya kami perkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Yoriko Utama Dadamanik. Nama saya Mutiara Simatupang. Nama saya Sultan Sasadila. Nama saya Cecilia Carolina. Nama saya Octavia Marcelina Sinipar. Dan inilah tugas kami. Yang pertama, jurnal umum. Kita harus memindahkan seluruh transaksi ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 2, sebagai setoran modal, diserahkan bangunan ruko beserta tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Ayat jurnalnya adalah bangunan tanah pada modal Aldi sebesar 95 juta. Kemudian pada tanggal 6, Adi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Ayat jurnalnya kas pada modal sebesar 20 juta. Tanggal 10 membeli peralatan usaha secara kredit seharga 12 juta. Ayat jurnalnya peralatan usaha pada utang usaha sebesar 12 juta. Pada tanggal 15, pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah. Kemudian ayat jurnalnya adalah kas pada utang bank sebesar 25 juta rupiah. Pada tanggal 17, Adi Busana memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar 1.650.000 yang dibayar secara tunai 650.000 dan sisanya secara kredit. Jurnalnya adalah kas piutang usaha pada pendapatan usaha, kasnya sebesar 650.000, kemudian piutang usahanya sebesar 1 juta dan pendapatan usahanya sebesar 1.650.000. Kemudian pada tanggal 19, Adi Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar 5 juta. Ayat jurnalnya yaitu utang usaha pada kas sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 22, Adi mengambil uang tunai dari kas sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Ayat jurnalnya adalah prive pada kas sebesar 4.500.000. Kemudian pada tanggal 24, Adi membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar Rp900.000 serta beban iklan sebesar Rp250.000. Jurnalnya adalah beban gaji, beban iklan pada kas. Beban gajinya sebesar Rp900.000. Beban iklannya sebesar Rp250.000. Dan kasnya sebesar Rp1.150.000. Pada tanggal 29, Adi Susana menerima sebagian pembayaran jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp450.000. Jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar Rp450.000. Kemudian kita totalkan semua dengan rumus yang ada di Excel mulai dari tanggal 2 sampai pada tanggal 29. Totalnya adalah sebesar Rp164.750.000. Kemudian yang kedua adalah buku besar. Kita harus memindahkan semua akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Baiklah, kita masuk ke dalam buku besar. Urutan akun yang ada di buku besar terdiri dari akun aset, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban-beban. Pertama yang kita pindahkan dari jurnal umum ke buku besar adalah akun kas. Semua akun kas yang ada di jurnal umum dipindahkan ke buku besar sesuai dengan urutan tanggalnya. Akun kas dengan nomor 1110 pada tanggal 6
kas yang di jurnal umum sebesar 20.000 di debit. Kemudian pindahkan ke buku besar sebesar 20.000 di debit. Pada tanggal 15, akun kas di jurnal umum sebesar 25.000 di debit. Pindahkan ke buku besar sebesar 25.000 juga di debit. Kemudian kita jumlahkan. Akun kas pada tanggal 6 sebesar 20.000 ditambah akun kas pada tanggal 15 sebesar 25.000 sama dengan 45.000 dan letakkan di debit. Pada tanggal 22 di jurnal umum terlihat sebesar 4.500 di kredit. Kemudian pindahkan ke buku besar sebesar 4.500 juga di kredit. Kemudian kita kurangi lagi dengan saldo yang ada di kredit sebesar 4.500, yaitu menjadi Rp36.150. Dan begitulah seterusnya sampai tanggal 29. Kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 29 kita lihat total saldonya sebesar 35.450. Kemudian akun piutang usaha dengan nomor akun 1.1200. Pada tanggal 17, akun di jurnal umum sebesar 1.000 kita pindahkan menjadi di debit sebesar 1.000. Kemudian pada tanggal 29, akun di jurnal umum sebesar 450 kita pindahkan di debit menjadi 450. Kemudian di debit 1.000 dikurangi dengan 450 menjadi 550. Kemudian untuk akun-akun lainnya begitu juga seterusnya seperti akun yang dikas sampai kepada akun-akun yang ada di beban. Yang ketiga adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan dari saldo akhir setiap akun. Berikut adalah neraca saldo dari Adi Busana 31 Mei 2018. Nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nomor akun 1110, nama akun kas, di debit sebesar 35.450.000. Piutang usaha sebesar 35.000, bangunan sebesar 60 juta, tanah sebesar 35 juta, peralatan usaha sebesar 12 juta, utang bank sebesar 25 juta, utang usaha sebesar 7 juta, modal 115 juta, privem 4.500.000, pendapatan 1.650.000, beban gaji 90.000, beban iklan 250.000. Kemudian totalnya adalah 148.650.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk mengetahui laba atau ruginya dari suatu perusahaan. Laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan, yaitu pendapatan jasa sebesar 1.650.000 dari neraca saldo. Kemudian ada beban-beban. Yang pertama itu adalah beban gaji. Beban gaji sebesar 1.250.000, beban iklan sebesar 400.000, beban penyusutan bangunan 200.000, beban penyusutan peralatan sebesar 18.000. Kemudian total semua beban adalah 1.868.000. Rugi bersih dari perusahaan tersebut adalah 218.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan terdiri dari aktiva dan pasiva. Semua akun aktiva kita yang di neraca saldo, kita pindahkan ke laporan posisi keuangan bagian aktiva. Akun kas sebesar Rp35.450.000, ditambah akun piutang sebesar Rp550.000, ditambah akun bangunan sebesar Rp60 juta, dikurang akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp200.000, ditambah peralatan usaha sebesar Rp12 juta, dikurang akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp18.000, ditambah tanah sebesar Rp35 juta, total aktiva sebesar Rp142.782.000. Lalu kita masuk ke pasiva. Pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban terdiri dari utang bank sebesar Rp25 juta, utang usaha sebesar Rp7 juta,
utang gaji sebesar Rp350.000, utang iklan sebesar Rp30.500.000, dan total kewajiban adalah Rp32.500.000. Lalu kita masuk ke modal. Modal terdiri dari modal ADI sebesar Rp110.282.000, total kewajiban tambah modal adalah Rp142.782.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal fungsinya adalah untuk mengetahui modal akhir dari suatu perusahaan. Berikut adalah laporan perubahan modal dari Adi Busana untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Modal ADI 2 Mei 2016 sebesar Rp115 juta. Rugi bersih sebesar Rp218.000. Setelah itu pengambilan prive sebesar Rp4.500.000. Total rugi bersih dan pengambilan prive sebesar Rp4.718.000. Jadi, modal ADI 31 Mei 2016 sebesar Rp110.282.000. Sekian tugas dari kelompok kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah!